Waktu aku apply di Deloitte, itu aku, apply lewat web ya, karena biasanya mereka itu untuk ngasih tahu apa ya, ada lowongan yang tersedia atau enggak itu mereka biasanya bisa dari Instagram, itu mereka ngasih info, terus biasanya dari LinkedIn juga sih ada, atau kalau misalnya, kita connect gitu ya di LinkedIn, HR-nya Deloitte itu biasanya mereka juga share-share postingan seperti itu. Cuma waktu itu aku dapetnya, langsung dari web gitu pas aku buka kayak udah tuh buka kan untuk divisi audit, associate gitu. Jadi pas kita udah lamar nih di web gitu kan, itu kan banyak ya yang harus dipenuhi untuk administratifnya, keisi biodata juga. Nah kalau misalnya kita shortlisted nanti biasanya kita dapat, email dari HR-nya buat, kita nelengkapin administratif gitu deh, kayak ngirim TP atau apa ya, aku agak lupa, sebelum nantinya kita ikut tes. Nah, di masa aku, itu tesnya, masih lewat Zoom, karena kan waktu itu lagi Covid ya. Jadi, kita dikirim link Zoom gitu, dan nanti, soalnya itu bakal di-share screen sama HR. Jadi dalam satu room Zoom itu ada beberapa applicant, kayak 4 sampai 5 applicant gitu, kita mengerjakan, lewat Zoom itu. Jadi soalnya itu di-share screen gitu sama HR-nya dan kita nanti dikasih kayak, apa ya, file format Excel gitu, nanti kita isi di sana. Nah, biasanya tuh, karena itu share screen ya, jadi kita tuh bener-bener dikasih waktu gitu, kayak beberapa menit ya, kayak 4 sampai 5 menit gitu. Nanti kalau misalnya udah, kayak kita kasih sign gitu, kasih tanda kalau kita udah selesai. Nah, kalau misalnya, orang-orang nih udah ngasih sign, terus kita belum ngasih, nanti tuh biasanya di-mention sama HR-nya kayak, "Maya udah selesai belum?" Kayak gitu. Jadi kalau udah selesai semua nanti kayak next, langsung ke soal selanjutnya. Nah, untuk jenis, soal yang diujikan, waktu itu terbagi 3 jenis. Jadi yang pertama itu tes potensial akademik atau ya kayak biasa kita itu ya, apa ya, psychological test gitu, pertama itu. Terus yang kedua tes bahasa Inggris. Tes bahasa Inggrisnya itu ada reading sama listening. Itu tapi, biasanya kalau teman-teman yang udah biasa mengerjakan TOEFL seharusnya nggak susah sih, karena lebih susah soal TOEFL menurut aku. Lalu yang ketiga itu tes, technical-nya, which is accounting dan auditnya. Jadi kita mengerjakan soal accounting dan auditnya, dan untuk soalnya sendiri, untuk technical-nya setahu aku itu masih bahasa Indonesia sih, belum bahasa Inggris. Nah, habis dites technical itu kalau nggak salah di akhir tuh ada tes potensi akademik lagi, jadi, sejenis soal yang ditampilkan, terus kayak kita tuh dikasih option, kayak option mana sih yang bakal kamu ambil atas kondisi ini, kayak gitu. Dan biasanya soalnya itu berulang gitu, jadi buat nyari tahu nih konsistensi kita ketika ngerjain soal ini tuh bener gak sih, sama gak sih, kayak gitu. Nah, itu untuk tes, tulisnya ya istilahnya. Kalau misalnya, lolos, itu langsung masuk ke interview HR. Nah, biasanya untuk entry level itu kita interviewnya HR aja. Tapi kalau misalnya kita, apply untuk experience, atau misalnya udah associate 2 gitu ya kayak aku atau, senior ke atas, itu habis interview HR langsung interview user. Jadi interview user-nya itu sama, manajer atau partnernya gitu. Jadi kalau di audit gitu biasanya kan ada tingkatannya, dari bawah associate atau junior, terus atas lagi tuh ada senior, dan atas lagi tuh ada manajer, atas lagi ada partner. Udah deh kalau misalnya lolos, langsung offering gitu.